Selamat pagi semuanya, selamat pagi saudara-saudari. Pagi ini saya mau petik daun singkong muda, saya mau masak bumbu kuning. Ini saya mau bagi sedikit ya, teman-teman ya, saudara-saudari ya, bahwa zaman ini sekarang orang udah lebih lagi sadar kesehatan. Karena melihat perkembangan zaman yang sudah tidak benar, itu sebenarnya udah agak lama dilakukan orang-orang yang bahkan ateis itu udah melakukannya, dan atau mereka yang tidak percaya akan penciptaan pun sudah melakukan kesehatan itu. Hanya sekarang orang yang beriman mulai menyadari pentingnya mereka itu hidup sehat, karena tubuh ini adalah bait Tuhan. Dengan kita mengkonsumsi apa yang halal ya, yang diperintahkan kitab suci di Imamat 11 itu jauh lebih baik, karena tubuh kita lebih tidak terkontaminasi dan kita lebih peka akan suara Tuhan. Itu benar, karena dengan makanan-makanan zat-zat yang tidak baik dalam tubuh kita, seluruh emosi jiwa kita, pikiran dan hati kita itu terpengaruh oleh jenis zat-zat makanan tersebut. Kita mudah gusar, kadang mudah emosi, mudah susah tidur, gelisah. Itu bisa pengaruh dari makanan. Kayak kita minum Coca-Cola ya, orang luar kan suka minum Coca-Cola tuh, soda-soda. Mereka rata-rata hyper, aktifnya bukan aktif biasa. Mereka itu kayak gelisah, nggak bisa stay pada suatu tempat menikmati suatu keindahan yang seharusnya, keindahan alam atau keindahan dalam kehidupan keluarganya. Mereka hyper, jadi selalu ingin bergerak tanpa berhenti, dan pikiran-pikiran mereka juga kebanyakan lebih banyak ke hal-hal duniawi. Itu pengaruh loh dengan zat-zat makanan yang kita makan itu. Jadi bila ada orang-orang yang sudah mampu mencapai level untuk tidak makan makanan yang haram, kayak seperti yang diperintahkan kitab suci, itu sangat baik, dan itu sangat menjadi suatu hal yang harus disarankan. Jadi bukan suatu aneh atau mereka sesat, itu sesungguhnya tidak. Saya sendiri berusaha untuk tidak menyentuh makanan-makanan yang haram lagi. Tapi saya masih belum bisa ya sepenuhnya. Kalau ada yang menyediakan ayam, daging, saya tidak sentuh, masih belum sampai tahap itu. Jadi saya harus mengakui bahwa saya belum sampai tahap itu, dan orang-orang sudah pada tahap itu tidak sesat, tidaklah aneh, tapi sesuatu yang seharusnya kita bersyukur mereka bisa melakukannya, dan suatu hari mungkin kita bisa sampai ke level tersebut. Saya pribadi di rumah nggak ada stok daging ayam kayak gitu, nggak ada. Saya mulai geli melihat ayam gitu, apalagi lihat lemak-lemaknya. Saya mulai geli pada saat saya mencuci ayam yang dibeli di pasar itu. Saya pegang, waktu tangan saya belum cuci, bau sekali, dan itu membuat saya nek. Lama-lama saya keinginan untuk makan ayam itu agak nek gitu loh. Makanya saya nggak begitu sangat menyentuh ayam. Hanya memang kalau ada tamu, saya kadang menyediakannya, karena ada rasa tidak enak, karena kita itu kan hidup biasa umumnya sistem dunia itu harus ada ini, ada itu kalau ada tamu. Tapi sesungguhnya itu kita harus menghilangkan perasaan tidak enak itu. Tapi memang belum mencapai level itu ya. Dan saya berdoa suatu hari saya bisa mencapai level itu. Karena memang daging-daging, saya kemarin juga mendengar pembahasan para ahli ya, bahwa dunia ini semakin jahat. Mereka itu para globalis dan orang-orang yang memang dipakai setan itu menginjek segala sesuatu di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh binatang-binatang, itu supaya apa? Kita manusia terkontaminasi, bumi ini terkontaminasi, sehingga DNA kita menjadi berubah, dan seluruh sel-sel kita juga berubah. Demikian juga pada binatang. Makanya bersyukurlah kalau ada yang sudah mencapai level itu, dan kita mungkin harus belajar memikirkan, kita pun harus belajar untuk mencapai level itu. Memang kita nggak bisa lakukan sendiri, harus meminta pertolongan Tuhan. Ya udah teman-teman, sedikit berbagi aja. Saya mau lanjutkan petik-petik dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.